Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdul Gabrudansyah dari kelas 11.1 akan menjelaskan tentang sistem gerak. Pertama, rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang yang membentuk rangka tubuh, berfungsi untuk menopang, melindungi organ-organ vital, dan memungkinkan pergerakan. Bagian utama rangka meliputi 1. Tulang tengkorak, untuk melindungi otak dan membentuk wajah. Kedua, tulang belakang, terdiri dari 26 tulang yang melindungi sumsum tulang belakang dan menopang tubuh. 3. Tulang dada dan tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. 4. Tulang anggota gerak atas, meliputi tulang lengan dan tangan. 5. Tulang anggota gerak bawah, meliputi tulang paha, betis, dan kaki. 6. Tulang pinggul, menopang berat tubuh dan melindungi organ reproduksi. Fungsi utama rangka adalah menopang tubuh, melindungi organ, memungkinkan pergerakan, menyimpan mineral, dan memproduksi sel darah. Rangka manusia memberikan struktur, stabilitas, dan peran penting dalam kesehatan tubuh. Kedua, osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang dari jaringan seperti tulang rawan atau jaringan ikat. Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan rangka. Ada dua jenis osifikasi. Pertama, osifikasi intramembran. Terjadi pada tulang pipi seperti tengkorak dan tulang selangka. Sel mesenkim berubah menjadi osteoblast, menghasilkan matriks tulang yang mengeras dan membentuk tulang kuat. 2. Osifikasi endokondral. Terjadi pada tulang panjang seperti femur. Model tulang dari tulang rawan digantikan oleh jaringan tulang melalui proses bertahap yang memperkuat tulang. Osifikasi memungkinkan pertumbuhan tulang panjang selama masa anak-anak hingga pubertas dan juga berperan dalam memperbaiki serta memodel tulang-tulang. Faktor-faktor seperti genetik, hormon, nutrisi, dan aktivitas fisik memengaruhi proses ini. Ketiga, kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat yang kuat namun fleksibel. Ada 3 jenis kartilago. Pertama, hialin, ditemukan di hidung, laring, dan ujung tulang. Keras dan elastis, berfungsi melindungi sendi. Kedua, fibrosa, kuat dan tahan tekanan, berada di cakram tulang belakang dan sendi lutut. Ketiga, elastis, fleksibel, berada di telinga luar dan epiglotis. Kartilago melindungi sendi dan membantu pergerakan tulang. Otot manusia terbagi menjadi 3 jenis utama. 1. Otot polos atau smooth muscle. Strukturnya sel berbentuk gelondong tanpa garis melintang. 1 inti di tengah. Lokasinya bisa ditemukan di organ dalam seperti saluran pencernaan dan pembuluh darah. Fungsinya adalah mengendalikan gerakan involuntar seperti kontraksi peristaltik. Pengendaliannya diatur oleh sistem saraf otonom. Kedua, otot jantung atau cardiac muscle. Strukturnya adalah serat bercabang dengan garis melintang dan intercalate di 1 atau 2 inti per sel. Lokasinya hanya ditemukan di dinding jantung. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh secara ritmis dan terus-menerus. Pengendaliannya bekerja involuntar dan diatur oleh sistem saraf otonom serta sistem konduksi jantung. Ketiga, otot lurik atau otot rangka. Strukturnya serat panjang berbentuk silinder, banyak inti di pinggir, dan memiliki garis melintang. Lokasinya melekat pada tulang rangka. Fungsi, menggerakkan rangka secara sadar seperti berjalan dan mengangkat benda. Pengendaliannya dapat dikendalikan secara sadar oleh sistem saraf somatik. Ketiga, jenis otot ini berperan penting dalam fungsi tubuh, mulai dari pergerakan hingga pengaturan organ internal dan detak jantung. Kelima, atau yang terakhir, sendi. Sendi adalah hubungan antara 2 atau lebih tulang yang memungkinkan pergerakan tubuh dan dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, sendi mati atau sinartrosis. Tidak memungkinkan pergerakan. Contohnya seperti sambungan pada tengkorak atau sutura. Fungsinya adalah memberikan perlindungan dan kestabilan. Kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Memungkinkan sedikit pergerakan. Contohnya, cakram invertebrabilis di tulang belakang. Fungsinya adalah memberikan kelenturan terbatas dan meredam tekanan. Yang ketiga, sendi gerak diartrosis. Memungkinkan pergerakan bebas. Contohnya adalah seperti sendi engsel, sikut, lutut, sendi peluru, bahu, panggul.
Fungsinya adalah memungkinkan pergerakan tubuh yang fleksibel dan kompleks. Seperti jenis sendi, setiap jenis sendi memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan dan stabilitas tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.